Ustadz agama. Ya, Ya, selamat malam Bang. Muslim atau Kristen Bang? Muslim Bang. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Apa yang dibicarakan Edis tadi tentang penyaliban di dalam penyaliban itu adalah sebuah rencana iblis. Ya, penyaliban Yesus ya, atau menyalibkan Yesus itu adalah rencana atau kehendak iblis. Kehendak Bapa adalah supaya Yesus taat sampai mati. Tidak kabur dari penyaliban itu. Saya rasa Edis belum belajar Alkitab sungguh-sungguh ya gitu ya. Saya lebih... Sebentar. Anda Muslim? Ya. Coba bacakan dulu surat Al-Fatihah. Saya enggak ke situ. Kan kita ke situ dulu. Suruh baca surat Al-Fatihah nggak bisa. Ini Anda ngaku Islam. Dari sini saja Anda itu sudah mengerjakan pekerjaan setan. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Tenang dulu. Saya mau tanya. Anda Islam atau Kristen? Itu bukan pertanyaan sudah jawab tadi itu. Inilah makanya saya bilang kayak beginilah. Inilah yang saya bilang. Inilah saya bilang Anda saja itu sudah ngaku-ngaku Islam. Dari situ saja Anda itu sudah pasti Bapak Anda itu setan, iblis. Gimana? Bagaimana bisa kita diskusi, Edis? Bisa, kenapa tidak bisa? Bisa. Saya tanya dulu, Anda Islam atau Kristen? Bisa Islam, bisa Kristen juga. Bisa Islam, bisa Kristen. Makanya saya bilang, orang-orang seperti inilah yang saya hadapi, teman-teman. Biar kalian tahu. Jadi, penginjilan yang saya lakukan akan membentur orang-orang Islam dan orang-orang Kristen yang saya katakan begini. Begitu. Contohnya orang ini. Dia Islam atau Kristen? Sebentar Islam, sebentar Kristen. Sekarang dulu saya tanya dulu, identitas Anda saja tidak jelas. Apakah Anda seorang Islam atau Kristen? Kalau Anda Kristen, saya akan ajak Anda diskusi. Anda Islam atau Kristen? Oke, karena Edis meminta ya, saya Kristen. Bisa nggak? Tadi Anda ngaku Islam. Supaya saya bisa diajak berdiskusi di sini. Nah, itulah makanya saya bilang, Bapak Anda adalah iblis. Karena apa? Karena iblis itu adalah kerjanya dusta. Silakan. Apa yang mau Anda lakukan? Saya tidak bisa mengatakan Anda Kristen yang benar. Anda Kristen yang tersesat, yang akan saya luruskan. Yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Roma, yang mereka tidak percaya kepada Yesus, betul? Ya. Jadi mereka sedang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Kalau kita belajar tenang, jangan bertele-tele. Mereka melakukan kehendak Bapa di surga. Itu adalah sebuah rencana. Ini makanya saya bilang, tenang. Kamu jawab saja pertanyaan saya. Tadi saya tanya, kehendak siapakah menyalibkan Yesus? Kehendak Bapa di surga, betul? Betul. Oke, kita tahu bahwa yang menyalibkan Yesus adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mahkamah agama, prajurit Romawi. Semuanya ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Orang-orang yang menentang Yesus, betul? Betul. Berarti mereka ini sedang melaksanakan kehendak Bapa di surga. Betul. Berarti mereka harus mendapatkan penghargaan, mereka harus mendapatkan pahala dari Bapa di surga, betul? Ya, memang dapat dari pahala mana? Makanya saya bilang kemarin, orang Kristen yang punya paham seperti ini, saya bilang tidak waras lagi. Coba dengarkan. Saya ulang, saya coba pelan-pelan nih, ngikutin narasi-narasi kamu. Ini kamu adalah korban-korban dari pendeta-pendeta yang gak pernah belajar Bible, pendeta-pendeta lulusan tolologia, ya, pendeta-pendeta yang terlalu banyak titlenya, ya, yang memang sudah didesain untuk sekolah teologi lalu kerja dapat duit. Itu korban Anda ini. Ini Anda korbannya. Perhatikan. Pertanyaan saya tadi, kehendak siapakah untuk menyalibkan Yesus? Anda katakan kehendak Bapa di surga. Kita tahu bahwa yang menyalibkan Yesus, yang merasuki Yudas supaya memberitahukan di mana Yesus,
kemudian orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama, semua itu adalah orang-orang yang menolak, menentang Yesus, yang tidak percaya kepada Yesus. Anda bilang setuju? Betul. Iblis pun melaksanakan kehendak Bapa di surga, betul? Bahwa iblis berjasa karena dia membantu Bapa di surga. Makanya saya bilang, orang-orang seperti kalian inilah yang menjadi batu sandungan dalam pemberitaan Injil. Berarti Begini, doa Edis. Yesus, sebentar. Berarti doa Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan, ya Bapa ampunilah mereka. Bukan begitu doanya, salah doanya. Harusnya, ya Bapa berikanlah mereka penghargaan karena mereka telah melaksanakan kehendak-Mu. Sudah, Edis. Silakan. Begini, Edis. Kalau Edis mengatakan itu adalah kehendak iblis, itu kan kalau kita mengartikan kehendak iblis itu ya, dia menghendaki supaya penyaliban itu terjadi. Itu kan menurut Edis kan? Betul. Betul kan? Oke, kalau memang itu betul, itu adalah sebuah kehendak iblis. Kalau kita tahu iblis itu adalah menginginkan manusia itu jatuh dalam dosa. Benar gak kira-kira? Jangan bahas manusia jatuh dalam dosa. Kita bahas penyaliban Yesus. Anda jangan lari kemana-mana. Enggak, saya nggak lari. Karena tujuan penyaliban itu adalah mengubah kutukan menjadi berkat. Tujuan penyaliban mengubah kutuk jadi berkat, bukan itu. Tujuan penyaliban itu adalah untuk melenyapkan Sang Mesias, untuk melenyapkan Yesus. Karena Yesus mengajarkan kebenaran. Jadi rencana jahat dirubah oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Justru karena rencana jahat itu, maka Yusuf memberikan makan bagi banyak bangsa, termasuk bagi bangsa Israel. Begitu juga salib. Iblis ingin merencanakan yang jahat, tetapi Bapa di sorga merubah rancangan jahat itu menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa.